Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, kali ini kita akan membahas Anies versus Gibran ya guys ya. Dan kalian akan menilai sendiri. Dan wajib menilai itu ya guys ya. Karena apa? Ya, penilaian kalian sangat berarti. Karena yang terbaru ya guys ya, dari pihak teroris ya guys ya, sang tersangka itu sekarang lagi mempromosikan partai kentongan ya guys. Dan akan mengusung sosok Anies Baswedan ya guys ya. Biasa guys, pengen jadi presiden guys. Tapi makin keton ya guys ya. Oh, berarti pesanan apa kepriweki ya sudah CS ya guys. Takon gelu ya guys ya. Bertanya. Karena apa? Ya, kok lagi rame, lagi masalah ijazah ya guys ya, bisa-bisa nih mempromosikan dari partai kentongan. Kan tanda tanya ya guys ya. Tapi langsung ini guys ya, dibantah oleh junjungannya, oleh mantan yang pernah bersama Anies guys ini, yang menyebut bahwa Anies itu sangat cerdas, sangat pintar, tapi pintar ngomong, orang bisa kerja. Judulnya akeh nang wangon kayak gue ya guys ya. Dan ada berita yang luar biasa, Mas Gibran mengobrak-abrik warga Solo ya guys ya, yang mengubah semuanya menjadi begitu luar biasa. Jadi inti dari video ini komentar antara Anies dan Gibran. Ingat, di dalam video ya guys ya, biar apa? Biar kita tahu semuanya mana yang layak menjadi pimpinan negara Indonesia yang akan datang. Surya, di saat yang baik ini saya ingin mengaturkan selamat ulang tahun untuk yang pertama untuk Partai Gerakan Rakyat. Moga-moga partai ini bisa kemudian terus berkembang dan membesar demi masa depan dan cita-cita Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun yang pertama Partai Gerakan Rakyat. Saya Rismon Hasyiholan Sianipar mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama pada 27 Februari 2026 kepada Partai Gerakan Rakyat. Semoga menjadi partai yang dapat menyerap aspirasi rakyat ya untuk semata-mata kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Merdeka. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Saya Dr. Tifa merasa senang karena Partai Gerakan Rakyat Indonesia sudah bertekad untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029. Semoga Partai Gerakan Rakyat terus jaya dan berada di hati masyarakat Indonesia. Anies ini dia scholar, Intelektual, scholar. Scholar. Anies pintar sekali, cerdas ya? cerdas dia, sekolah pintar. Kan beda pintar dengan cerdas ya? Oh beda ya, pintarnya. Speechnya, pidatonya sangat bermutu Dan memukau. dibandingkan yang kedua ini ya. Saya dekat sama Anies sebelumnya. Konsep, waduh, brilian konsepnya. Brilian. Dia mengangkat soal kesejahteraan, soal kemiskinan, soal gap. Persis seperti yang sudah diangkat oleh Profesor Cipta Lesmana. Mungkin dia juga nyontek saya, mungkin. Jadi dia meniru ya? Jadi Meniru, Anies ini meniru Prof. Cipta Lesmana ya? Saya nggak berani ngomong begitu. Oh gitu. Terlalu gegabah saya. Tapi dia punya konsep. Cuman yang kita tembak adalah waktu lu jadi gubernur, lu jalankan tidak konsep itu. Tidak kan? Aduh, tidak kan. Tuh kayak Abraham Samad ya guys ya, salah ngundang narasumber ya guys. Apa guys? Ya, Anies lagi dari gubernur, di kerjaan atau tidak? Oh, tidak. Jadi ngomongin doang gitu, ngomong. Misalnya yang di Reklamasi. Ya. Reklamasi. Dulu digencar terus, dihajar terus. Ya. Nggak boleh. Itu nanti bisa banjir gimana itu. Sampai dibawa ke pengadilan, Pak. Pengadilan, ya, lama di pengadilan. Akhirnya hilang juga tuh kasus.
Ya. Sekarang makin hebat tuh. Reklamasinya Luar biasa sekali ya. semakin keluar. Iya, terus dia bicara soal keadilan, soal kemiskinan, bagus. Oke. Di situ saya bilang sama teman-teman saya, Anies konsepnya bagus sekali. Tinggal permasalahannya. Lebih bagus dari Prabowo. Aduh, konsep-konsepnya jauh lebih bagus. Mohon maaf Pak Prabowo gitu ya. Saya kenal tapi saya ya minta maaf dulu gitu lah. Konsep jauh lebih bagus. Anies Baswedan Pak. Oke. Cuman orang bertanya-tanya, ya, lu bisa laksanakan tidak? Sudah ada contohnya. Gubernur kan boleh bilang ya presiden tingkat bawah gitulah gitu ya. Waktu gubernur enggak. Banjir gimana banjir? Kok dia mengatakan air itu keluarnya dari bawah, dari mana gitu ya. Jadi yang di bawah mesti dipendam gimana, diketawain sama orang Pak. Terus bikin Sumur resapan. resapan gitu ya. Oke. Terus bikin ini kan, dia gali-gali, dia bikin apa gitu ya. Salah lagi konsepnya. Banyak orang yang kejeblos di jalan Tamrin itu, banyak yang kejeblos gitu ya. Ya terus soal banjir, aduh mana banjir, macet. Kok tiba-tiba waktu jadi gubernur ada survei katanya. Indonesia ini kemacetan makin bagus. Ya, penanganan kemacetan makin bagus. Saya bilang, makin macet. Gitu. Iya. Tidak sesuai dengan yang Prof Cipta lihat. Iya, aduh Pak, kan tiap hari kita keluar, ya, naik motor, naik mobil, kemacetannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini Jokowi lebih hebat soal kemacetan. Dulu presidennya SBY mengeluarkan mobil yang emisi, mobilnya lebih murah gitu Pak, lebih murah. Nah, Jokowi berani Pak, dia kritik Presiden SBY. Ini gimana Pak SBY? Saya capek-capek mengatasi kemacetan. Kok sekarang dibanjirin mobil murah, mobil apa segala gitu ya? Yang bagaimana? Ya, habislah proyek saya ini yang menangani kemacetan. Masih ada keberanian gitu. Anies, kemacetan, Jakarta masih salah satu kota yang paling gila kemacetannya di dunia, in the world. Sampai sekarang Pak. Ya. Bagaimana bisa tangani kemacetan? Karena motor, mobil makin banjir. Tapi kan sekarang sudah bukan Anies. Iya. Oke. Waktu Anies, gitu. waktu jadi ini kita bicara waktu jadi gubernur. Oh, dia tidak mengatasi ya. Tetap macet juga. Terus polusi gimana polusi? Salah satu yang paling kotor di dunia ini. Waktu jadi, ini bicara waktu Anies sebagai gubernur. Ya, kalau sekarang nggak bisa dong. Gitu. Sekarang ditampilkan lagi mengenai konsep-konsepnya. Saya katakan tadi awalnya per konsep bagus. Ya. Tapi tidak ada realisasi. Ya, ya kita lihat realisasinya memang harus dilihat dari mundur waktu jadi gubernur. Sangat kurang. Aduh, Jan, Abraham sambut guys ya, Jan. Guys seneng. Lah, Anies tapi nggak ada buktinya. Sing lebih parah maning ya guys ya, menyebut Pak Jokowi lebih keren. Aduh, Jan. Intinya, ya Abraham Semut salah mengundang narasumber ya guys. Ya jelas, Pak Jokowi mau dibandingkan, saya nggak ada lawan ya guys ya. Dan sekarang diturunkan oleh anaknya. Lihat ini. Kampungnya diobrak-abrik Gibran, ini reaksi warga Solo. Dulu tuh sini itu lingkungannya lingkungan kumuh. Kumuh, weh guys. Ini kumuh guys. Itu dulu ya guys ya. Luar biasa. Sebelum ada Gibran. Ataupun Gibran belum jadi walkot. Ini ya guys ya. Luar biasa kan. Sekarang perubahannya, wow. Misalnya ada daerah kumuh, dan makanya harus kita intervensi dengan bedah rumah, kita intervensi dengan sanitasi yang baik, drainase yang baik, jadi semua masalah terselesaikan. Kelas banget ya guys ya. Dan pimpinan masa depan layakkah? Tulis dong di komentar gimana sih kalian? Jan. Luar biasa. Ucapan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Alhamdulillah. Perubahannya sangat luar biasa. Perubahannya sangat luar biasa ya guys ya. Ini yang namanya perubahan sesungguhnya ya guys ya.
orang mengukur perubahan yang lambe ya guys. Jadi apa yang sudah saya katakan tadi, tolong dijawab ya guys ya, mana yang layak menjadi pimpinan ataupun pemimpin negara Indonesia yang akan datang sehabis Pak Prabowo ya guys ya. Itu tolong layak Anies atau layak Gibran, tolong dijawab dengan betul-betul. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda penuh ketegasan, kerja nyata bukan hiasan. Putra Jokowi warisan kerja, tegas merakyat, tulus berjasa. Tak banyak janji tapi bukti, turun langsung dengar aspirasi. Rakyat percaya, hati berseri, Gibran hadir untuk negeri. Gibran, wapres terbaik Indonesia, kerja nyata, bukan sekadar kata. Bersama Prabowo, kuat dan dewasa, kami percaya menuju Indonesia emas. Wajah baru untuk masa depan, anak muda penuh harapan, berani ubah, sigap bertahan. Gibran hadir bawa perubahan, langkah seirama, satu suara. Prabowo tegas, Gibran berkarya, duet pemimpin yang kami cinta. Berkemajenang ciptakan lagunya. Gibran, wapres terbaik Indonesia, kerja nyata, bukan sekadar kata. Bersama Prabowo, kuat dan dewasa, kami percaya menuju Indonesia emas. Tanya mimpi, tapi visi untuk anak cucu. Bangkit bersama, satu harmoni, Indonesia bersinar padi. Wapres Gibran, simbol generasi berdaya. Dengan Prabowo, langkahnya nyata.